Halo semua, di video ini saya mau share pengalaman saya nginstal OpenClaw. Dan menarik banget, saya happy banget ya hari ini karena berhasil menginstal ini dan tahu akhirnya gunanya seperti apa. Kalau ada yang belum tahu, OpenClaw itu adalah aplikasi yang bisa kita install di komputer kita, bisa di Linux, bisa di Windows, bisa di macOS juga, atau bahkan di server juga bisa kayaknya. Dan tujuannya aplikasi ini adalah memberikan akses ke komputer kita, kepada AI untuk mengontrol komputer kita. Jadi kira-kira seperti itu. Dengan aplikasi ini itu membuka sekali banyak peluang. Jadi kita bisa nyuruh AI ini bekerja menggunakan komputer kita. Misalnya bikin laporan dan lain sebagainya. Dan riset atau bahkan coding dan lain sebagainya karena komputer ini menjadi komputernya AI yang bisa kita suruh-suruh. Pengalaman pertamanya cukup menarik ya. Tadi pagi saya coba install, nggak terlalu banyak masalah ketika install. Bisa dibilang cukup smooth dan berhasil. Tapi yang saya salah adalah awalnya saya kan berharap bisa punya experience terbaik lah ya menggunakan AI di komputer saya ini, menggunakan model yang terbaik dan lain sebagainya. Jadi setahu saya ya, model yang terbaik saat ini itu adalah dari Anthropic Cloud Opus, dan itu yang saya pakai. Berjalan dengan cukup baik. Ya, saya install dan saya juga koneksikan ke WhatsApp. Jadi saya punya satu buah nomor yang tidak terpakai. Jadi nomor itu saya berikan ke AI sehingga bisa berkomunikasi dengan saya. Jadi komputernya nggak harus saya nggak harus ngetik di situ untuk memberikan perintah. Saya bisa ngechat dia aja dari WhatsApp. Saya saya trial dan error dengan dia, nge-setup ini itu. Terus saya minta dia, tugas pertamanya adalah buka browser Chrome, buka Gmail, dan cek 5 email terbaru yang saya punya. Setelah nyoba berkali-kali gagal karena ada isu di permission, ada ya gitulah, ada banyak sekali permasalahan dan saya harus trial dan error. Akhirnya berhasil. Dia bisa memberikan saya 5 email paling atas ya di Gmail saya. Keren, saya bilang gitu. Jadi saya bisa saja nyuruh dia untuk ngejawab 5 email tersebut misalnya. Tapi saya kasih tugas ke yang kedua adalah cek spam folder di email tersebut, terus tandai sudah terbaca semua kalau ada yang belum terbaca. Itu cuma untuk testing aja sih. Dan setelah dia trial dan error lagi ya, akhirnya dengan cukup cepat bisa berhasil. Karena kan dia sudah punya akses ke Gmail dan lain sebagainya, jadi sudah aman lah, bisa dibilang. Setelah berhasil, saya kan seneng ya. Sudah saatnya nih, saya mikirin untuk tugas apa yang saya bisa berikan ke AI ini. Tapi begitu saya cek billingnya di Anthropic dashboard, saya kaget. Karena dari instalasi dan trial itu, paling saya pakai kurang lebih 1 jam. Tapi billingnya atau dana yang sudah terpakai itu $13. Saya kan berharap gimana ya, saya bayanginnya semahal-mahalnya itu paling sebulan saya mungkin ya, budgetnya mungkin 1 juta nggak apa-apa lah gitu. Asalkan saya bisa menggunakan AI ini untuk ya hobi, untuk seneng-seneng atau untuk bikin side project apa gitu. Tapi kalau $13 sejam itu kan ya kacau ya. Saya coba hitung, kalau $13 dikali 17.800
itu kan 231.000. Kalau saya berharap AI ini bisa berjalan atau bekerja 24 jam, itu kan kali 24 ya. Keluarnya sehari biayanya tuh 5,5 juta. Ini sama gaji saya aja, gedean gajinya AI biayanya. Wah, ini kacau banget. Dan setelah saya riset lagi, ternyata memang saya salah untuk milih modelnya. Model yang saya pilih itu memang model yang untuk heavy reasoning atau untuk mikirkan hal-hal yang kompleks. Sehingga untuk yang saya lakukan tadi itu sebenarnya overkill banget. Sehingga memang biayanya mahal. Jadinya saya tes lagi untuk menggunakan model-model yang murah. Saya cari model yang paling murah untuk saya lanjut testing. Tapi hasilnya kurang oke ya menurut saya. Ada beberapa hal yang saya pelajari di sini ya. Satu, jangan pakai model yang mahal kayak Opus, itu jangan pakai model-model dari Gemini atau dari ChatGPT yang ada tulisan Pro-nya atau yang kelihatan paling canggih. Riset dulu yang mana yang cocok untuk kita. Dan menurut saya, untuk menggunakan model-model yang paling murah pun, itu jangan. Karena setelah saya coba, itu hasilnya menurut saya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi saya coba dari Anthropic itu menggunakan, kalau nggak salah, Cloud Haiku namanya. Hasilnya itu agak sedikit bodoh menurut saya AI-nya, atau memang kapabilitasnya itu berbeda sekali. Terus saya juga coba ChatGPT, itu ada model yang murah yang namanya GPT Mini. Itu sering time out. Mungkin karena memang konteks Windows-nya itu kecil ya, dan memang mungkin ada limitnya atau gimana. Saya pakai dari GPT kok kurang oke. Saya coba juga beberapa yang lain, dan ya akhirnya yang menurut saya paling pas saat ini itu adalah menggunakan subscription dari GitHub Copilot. Alasannya sebenarnya cukup simpel ya, karena di yang lain, misalnya Anthropic, Gemini, terus OpenAI atau ChatGPT, itu kan kita bisa menggunakan OpenClaw dengan menggunakan API key. Dan API key tersebut, itu semua itu pembayarannya itu berdasarkan token. Berdasarkan berapa banyak token yang kita pakai atau kita gunakan, dan itu yang akan yang harus kita bayarkan ke dia. Sedangkan Copilot dari GitHub itu saat ini masih per bulan bayarnya. Walaupun memang ada limitnya juga ya. Jadi kalau nanti sudah habis limitnya, otomatis nanti akan diturunkan sendiri ke level yang lebih rendah. Saya saat ini pakai GitHub Pro Plus. Saya lupa berapa, kalau nggak salah $10 atau $50 ya, atau $30, saya lupa, per bulannya. Dan itu memang saya pakai untuk kerja dan juga side project saya. Di kantor sendiri saya memang sudah dapat kursor dan juga cloud, yang cloud code ya dari Anthropic, dan itu gratis. Tapi yang untuk saya kerjaan saya sendiri, yang saya buat main-main lah untuk side project, itu saya memang menggunakan GitHub Copilot. Dan menurut saya itu oke saat ini ya. Tapi sekali lagi ya, di GitHub Copilot kita bisa menggunakan banyak sekali model-model yang premium, misalnya Cloud Opus atau ChatGPT 5.5, yang Pro dan lain sebagainya. Jadi gunakan model yang medium menurut saya cukup oke. Dan yang paling yang paling oke menurut saya setelah saya coba-coba itu adalah Cloud Sonnet. Jadi dicoba deh pakai itu, dan selama ini beberapa jam saya pakai gak ada masalah. Oh iya, untuk
aplikasi chat yang terbaik menurut saya adalah menggunakan Telegram. Saya cuma coba dua, yaitu WhatsApp dan Telegram. Dari WhatsApp sendiri, menurut saya nggak cocok ya buat buat konektornya ke AI-nya kita, karena dari tes yang saya lakukan tadi itu kadang nggak direspon, kadang nggak masuk gitu ya. Jadi sering gagal. Dan setelah saya switch ke Telegram, hampir nggak ada masalah. Dan step by step-nya juga lebih mudah ya pakai Telegram daripada pakai WhatsApp. Karena di WhatsApp sendiri, idealnya itu harus menggunakan nomor sendiri untuk diberikan ke AI. Sedangkan di Telegram itu sama sekali nggak butuh nomor baru. Dan tugas yang saya berikan ke ke pegawai saya ini ya, ke buruh saya ini adalah setiap pagi jam 7 pagi saya minta AI ini untuk ngirim saya pesan lewat Telegram dan nge-recap minggu ini. Kan saya kan ada target ya dari kantor, kerja 40 jam seminggu. Saya nyuruh AI ini untuk memberikan rekap setiap pagi. Minggu ini saya sudah kerja berapa jam dan masih kurang berapa jam. Saya suruh dia ngupdate notes, aplikasi notes saya untuk ngasih detailnya tiap project itu yang kurang berapa jam, karena kan saya ada di beberapa project ya. Dan juga saya suruh dia untuk ngecek to-do list saya untuk bulan ini yang kurang apa saja. Dan ya, kayaknya itu adalah cukup menarik ya, tugas yang saya berikan. Dan rasanya jadi kayak punya sekretaris.